Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi video kali ini saya mau sedikit ngebahas tentang batu bagus itu bahannya seperti apa sih gitu kan Pak Bos ya. Karena bahan bagus pun harganya udah mahal. Jadi batu bagus pun ya dari bahannya udah bagus itu Pak Bos. Yang penting yang pertama dilihat itu ya jarongnya, karena batu-batu yang udah berjarong itu dari bahannya juga udah kelihatan gitu jarongnya Pak Bos. Jadi tinggal feeling bagaimana kita ngegosoknya, karena kalau misalkan salah-salah gosok aja hasilnya bakal rusak. Nah ini bahan satu yang tadi ada tali airnya Pak Bos ya, karena tali airnya hampir motong bahannya, jadi mau nggak mau saya harus potong dulu si bagian yang menghadap ke tali airnya gitu, karena kalau misalkan dibikin dari satu bahan pun ya mau nggak mau ini yang harusnya masih bisa dibuat jadi dua mata cincin ya dikikis. Dan kalaupun jadi besar pun yang si besarnya ini yang ngebedain cuman di tebelnya aja, itu pun nggak bakal mulus karena tadi tali airnya udah hampir setengah lebih, udah ngikis, udah motongnya itu Pak Bos ya. Jadi saya bikin tiga, ngambil maksimal supaya mulus semua fisiknya. Jarong bisa dicek sendiri dari bahan sampai di polanya kurang lebih ya sama, tetap bagus karena bahannya udah bagus. Jadi nggak ada treatment di batu Kalimaya ini Pak Bos. Jadi kadang ada yang suka nanya biar jarongnya nambah, biar bagus seperti apa, saya nggak bisa jawab. Paling yang bisa saya sampaikan sama Pak Bos cuman safety agar batunya lebih awet aja, seperti itu Pak Bos. Jadi perawatan lebih ke situ, bukan lebih ke biar jarongnya nambah, biar jarongnya lebih bagus. Itu nggak bisa Pak Bos dari bahannya gitu ya. Makanya ada perbedaan harga di setiap batu Kalimaya ini gitu Pak Bos. Nah sekarang kita cek bahan yang kedua. Nah bisa dilihat sendiri bahannya mulus, cuman posisi jarongnya atas dan bawah beda. Jadi gimana caranya supaya maksimalnya itu ya tetap diambil atasnya, bawahnya ini harus dihati-hati karena kalau misalkan salah-salah gosok, nah si jarong bagusnya ini ada kemungkinan bakal hilang dan diganti dengan jarong yang biasa tadi. Nah di bawahnya ini kalau misalkan salah-salah gosok gitu Pak Bos, ini jarong bagus ini ya hilang, nanti yang kesisa tinggal di jarong bagian bawah dan bawahnya itu. Makanya susah kalau misalkan ada Pak Bos yang request minta bahan dong gitu, yang kira-kira bakal jadi dim sekian, jarongnya bagus. Nah, kalau misalkan saya sampaikan secara lisan itu bakal sedikit rumit ya kalau misalkan nggak bertatapan langsung seperti itu Pak Bos. Nah ini bahan yang ketiga. Nah bisa dicek pelan-pelan ya karena kondisi bahannya ini beda tuh. Jarong di bagian ujung satu dan ujung yang satunya lagi ya beda. Makanya kalau misalkan dibikin full sebadan gini ya bakal jadi besar, cuman jarongnya bakalan nggak karuan gitu, belang. Yang satu ada jarongnya, yang sebelahnya nggak ada jarongnya, makanya dipotong dua dulu. Jadi diambil maksimal. Itulah kenapa batu Kalimaya kadang ada yang bagus kecil, ada yang besar biasa aja. Ya, resikonya di situ Pak Bos. Jadi kita harus bener-bener ngeyakinin prediksi bahan itu seperti apa, maunya kayak gimana, karena nggak bisa batu yang ngikutin kepengen kita itu sulit banget. Kebanyakan ya kita yang harus ngikutin si batu ini kepengennya dibentuk seperti apa gitu ya. Ini setelah finishing. Makanya kan saya suka bilang kadang kan perkiraan saya dengan saat misalkan dikirim ke Pak Bos itu beda. Kalau misalkan saya merkirain bentuknya harus seperti ini, nah, Pak Bos dibentuknya dengan cara atau posisi yang lain, nah itu udah pasti bakal rusak batunya gitu Pak Bos. Jadi nggak sesuai yang diharapin karena perkiraan saya bagus, tapi digosok sama Pak Bosnya posisinya salah, bisa rusak lagi gitu kan posisi jarongnya, atau bisa hilang gitu pahit-pahitnya gitu Pak Bos. Jadi berat lah kalau misalkan mengambil resiko di bahan Pak Bos, mendingan ngambil batu jadi, tinggal sesuaiin aja harga, kondisi dan jarongnya, tinggal negosiasi. Kalau misalkan batu bagus pasti ada negosiasi karena pembeliannya pun udah mahal gitu, nggak bisa dimurahin. Soalnya kan yang sering Pak Bos lihat misalkan ada bahan kondisi bahannya banyak gitu, ada sepiring atau berapa gitu kan ya, sebaskom gitu, itu bahan-bahan yang biasa Pak Bos. Karena kalau bahan-bahan bagus pun dijualnya udah 1-2 biji.
nggak mungkin dijual ramean gitu. Kalaupun ada, harga bakalan ngikutin gitu Pak Bos ya. Jadi sambil ditunggu untuk update video selanjutnya. Ini video hiburan aja, ini video berbagi aja. Sampai jumpa dan terima kasih.